Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Selamat datang anak-anakku semua pada mata pelajaran Bahasa Arab kelas 8 Madrasah Sanawiyah Negeri Semarang. Masih di bab 2, yaitu Yaumiyatina, yang artinya adalah keseharian kita. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Perhatikan contoh di sini, yaitu siswa laki-laki itu pulang. Bahasa Arabnya adalah at-thalibu yarji'u. Dan bisa juga seperti ini, yarji'ut thalibu. Siswa laki-laki itu pulang. Sama, artinya masih sama. Kemudian apa perbedaan antara contoh pertama dan contoh kedua ini? Yaitu perbedaannya adalah contoh yang pertama ini merupakan susunan kalimat jumlah ismiyah, kalau yang bawah ini merupakan susunan kalimat jumlah fi'liyah. Perhatikan struktur atau bagan berikut ini. Yang pertama adalah jumlah yaitu adalah kalimat. Jumlah atau kalimat itu dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama jumlah ismiyah, yang kedua jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim atau kata benda. Contohnya adalah at-thalibu yarji'u. At-thalibu artinya adalah siswa. Yarji'u artinya adalah pulang. At-thalibu di sini kedudukannya sebagai isim, yaitu kata benda. Kemudian yang kedua yaitu jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Contohnya adalah yarji'ut thalibu. Yarji'u yaitu pulang, at-thalibu siswa. Yarji'u di sini kedudukannya sebagai fi'il atau kata kerja. Akan melihat perbedaan struktur kalimat jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Yang pertama jumlah ismiyah dahulu. Jumlah ismiyah yaitu terdiri dari susunan mubtada dan khobar. Contohnya at-thalibu yarji'u. Di sini at-thalibu kedudukannya sebagai mubtada. Mubtada adalah isim atau kata benda yang berada di awal kalimat dan berkedudukan sebagai subjek. Subjeknya yaitu adalah at-thalibu, artinya adalah siswa laki-laki. Kemudian yarji'u di sini kedudukannya sebagai khobar. Khobar adalah kata atau kalimat yang jatuh setelah mubtada dan berkedudukan sebagai predikat. Sedangkan kalau jumlah fi'liyah yaitu terdiri dari susunan fi'il dan fa'il. Contohnya yarji'ut thalibu. Yarji'u di sini kedudukannya adalah sebagai fi'il. Fi'il adalah kata kerja. Sedangkan at-thalibu ini kedudukannya sebagai fa'il. Fa'il adalah isim atau kata benda yang jatuh setelah fi'il dan menunjukkan pada yang mengerjakan fi'il tersebut atau pelakunya. Di sini ada banyak sekali contoh. Kita akan membacanya terlebih dahulu. Yang pertama, at-thalibu yarji'u. Siswa laki-laki pulang. At-thalibatu tarji'u. Siswi perempuan itu pulang. At-thalibatani tarji'ani. Dua siswi perempuan itu pulang. At-tullabu yarji'una. Siswa-siswa laki-laki itu pulang. Kemudian at-thalibu mahirun. Siswa laki-laki itu pandai. At-thalibatu mahiratun. Siswi perempuan itu pandai. At-thalibatani mahiratani. Dua siswi perempuan itu pandai. At-thalibuna mahiruna. Siswa-siswa laki-laki itu pandai.
bentuk jamak dari kata tolibun yaitu adalah abdullabu. Kalau tolibun artinya adalah siswa laki-laki, kalau abdullabu artinya adalah siswa-siswa laki-laki, jadi jumlahnya banyak. Abdullabu di sini bentuknya adalah jamak taksir. Kalau at-thalibuna itu merupakan bentuk dari jamak mudzakkar salim. Contoh-contoh tadi merupakan contoh dari bentuk jumlah ismiyah. Berikut syarat atau ketentuan jumlah ismiyah yaitu 1. Khobar harus sesuai dengan mubtada'nya dari sisi jenis mudzakkar dan mu'annas. Mudzakkar itu yang menunjukkan laki-laki, kalau mu'annas itu yang menunjukkan perempuan. Contohnya at-thalibu yarji'u. At-thalibu artinya siswa laki-laki, yarji'u pulang. Yang bawahnya bentuk mu'annas at-thalibatu siswi perempuan, tarji'u pulang. Yang ini contoh mudzakkar lagi, at-thalibu mahirun siswa laki-laki pandai. Kemudian yang bawahnya itu contoh mu'annas at-thalibatu mahiratun. At-thalibatu siswi perempuan itu pandai. Kemudian dari sisi jumlah, kalau mubtada'nya itu mufrad, bentuknya mufrad atau 1, maka khobarnya pun harus bentuk mufrad. Kalau mubtada'nya bentuknya musanna atau 2, maka khobarnya juga harus 2. Kalau mubtada'nya jamak, maka khobarnya pun juga harus ikut jamak. Dari keempat contoh tadi merupakan contoh mubtada' yang bentuknya mufrad. Jadi khobarnya pun juga ikut mufrad. Maksudnya bentuknya 1. Nah, sekarang kita akan melihat yang bentuknya musanna atau 2, yaitu at-thalibatani tarji'ani. At-thalibatani artinya adalah 2 siswi perempuan, tarji'ani pulang. Kenapa menjadi tarji'ani? Karena mubtada'nya bentuknya adalah musanna, bentuknya adalah 2. 2 yaitu at-thalibatani mahirotani. Ini juga bentuknya masih musanna, bentuknya 2, yaitu 2 siswi perempuan pandai. Jadi khobarnya mengikuti mubtada' menjadi mahirotani. Contoh yang ketiga yaitu bentuk jamak atau lebih dari 3. Contohnya adalah at-tullabu yarji'una. Siswa-siswa laki-laki itu pulang. Kalau ini memakai jamak taksir, kalau yang sebelahnya itu memakai at-thalibuna mahiruna, yaitu siswa-siswa laki-laki itu pandai. Yang at-thalibuna yaitu bentuknya adalah jamak mudzakkar salim, yaitu jamak yang jumlahnya lebih dari 3 orang. Ketentuan yang kedua yaitu jika khobarnya berupa isim, maka mubtada' harus berbentuk isim makrifat dan khobar berbentuk isim nakirah. Yang bawahnya yang ketiga, mubtada' dan khobar sama-sama dalam keadaan rafa atau marfu. Kemudian apa itu isim makrifat dan apa itu isim nakirah? Isim nakirah yaitu kata umum, kata yang menunjuk pada benda umum atau belum dikenal. Sedangkan isim makrifat adalah kata khusus, menunjuk pada benda khusus atau yang sudah dikenal. Contoh, uridu an asta'ira kitaban. Kitaban di sini menunjukkan kata umum, yaitu sebagai nakirah. Contoh untuk yang makrifat, uridu an asta'ira al-kitaba. Al-kitaba di sini menunjukkan kata khusus, yaitu al-isim makrifat. Kita artikan, uridu saya ingin, an asta'ira meminjam, kitaban buku. Yang isim makrifat, uridu saya ingin, an
an asta'ira, meminjam alkitab, buku. Di sini yang kata umum atau nakiroh itu bentuknya kitaban. Kalau yang isim ma'rifah itu bentuknya alkitab. Jadi kalau untuk isim nakiroh kitaban di sini buku artinya buku. Bukunya itu belum jelas, masih global. Jadi saya ingin meminjam buku. Jadi itu bukunya belum jelas. Buku yang mau dipinjam itu yang buku apa? Misalnya kalau kita ke perpus, jadi kita belum punya bayangan kita itu mau pinjam buku apa gitu. Sedangkan kalau isim ma'rifat di situ bentuknya adalah alkitab. Saya ingin meminjam buku. Misalnya kita mau ke perpus, tapi kita sudah punya niatan. Saya kalau ditanya misalnya saya ingin meminjam buku yang mana, buku yang tadi misalnya, buku yang tadi itu yang buku apa, buku bahasa Arab atau buku matematika atau bisa juga buku yang lainnya. Kitaban itu artinya adalah sebuah buku. Kalau alkitab itu ada alif lamnya, itu artinya buku itu. Jadi kalau kitaban itu bukunya belum jelas, kalau alkitab itu adalah buku yang itu. Isim ma'rifah adalah isim yang diawali dengan satu alif lam. Contohnya alkitabu, al-faslu, dan at-talibu. Kemudian isim isyarah atau kata tunjuk, yaitu hadza, hadhihi, dzalika, tilka. Kemudian dhamir atau kata ganti, yaitu ana, anta, anti, huwa, hiya, dan lainnya. Kemudian isim alam, yaitu nama orang atau nama tempat. Contohnya Muhammadun, Aisyatun, kalau nama tempat ya Jakarta, Makkah, dan lain sebagainya. Kemudian isim mausul atau kata sambung, yaitu alladzi, allati, alladzani, allatani, alladzina, dan allati. Yang ini kata mausul ini, kata sambung ini kalau diartikan ke bahasa Indonesia artinya adalah yang. Kemudian yang terakhir yaitu mudhof ila ma'rifah atau isim yang disandarkan kepada isim ma'rifat. Contohnya kitabut tholibi, kitabun, kitabut tholibi, kemudian kitabuka, kemudian kitabu Muhammadin. Untuk isim mausul dan mudhof ila ma'rifah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang insyaallah. Dan kita menuju ke isim nakiroh atau kata umum. Tandanya yaitu isim selain isim isyarah, yaitu isim isyarah tadi merupakan kata tunjuk. Kemudian selain dhamir yaitu kata ganti, dan juga bukan isim alam atau kata orang, dan isim mausul atau kata sambung yang tidak diawali dengan alif lam. Jadi isim nakiroh ini tidak boleh ada alif lamnya. Kemudian yang terakhir yaitu dan tidak diidhofahkan kepada isim ma'rifat. Contohnya yaitu kitabun, faslun, thalibun. Di sini kalau isim nakiroh tidak boleh ada alif lamnya. Sekian yang bisa Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.